agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram guru kita Bapak Kiai Haji Heri Anwar Fatoni LC. Pada beliau dipersilakan. Tafadhol Pak Kiai. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma ya, selamat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi syarrafana wa faddalana bi syahri Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi waladi adnan Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila akhir zaman. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilka al-amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ja'ala al-Qur'an amamahu qadahu ila jannah wa man ja'ala al-Qur'an khalfahu saqahu ila an-nar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati dan kami muliakan para asatidz, para kesepuhan, Pak Sekmat Kecamatan Citangkil, Pak PLT Lurah Wonosari, Pak Babin Kamtibmas Wonosari, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat, mudah-mudahan semuanya menjadi orang-orang yang dirahmati. Amin. DKM, Ketua RW, Ketua RT yang kami hormati, hadirin rahimakumullah. Tidak terasa kita ini sudah sampai di 10 akhir bulan Ramadan. Semua kemuliaan, semua keistimewaan yang Allah letakkan di bulan Ramadan itu dicurahkan di 10 akhir. Seorang ulama mengatakan kalau kita dikasih 10 kunci, yang diantara salah satu kunci tersebut adalah kunci gudang yang isinya barang-barang yang mulia, barang-barang yang mahal, maka kita tidak akan memilih satu kunci itu, tapi akan mengambil semua kunci itu. 10 akhir Ramadan itu begitu mulia, istimewa, luar biasa. Jangan dipulah pilih. Ada orang sana itu mau terawih kalau malam gaji. Kalau pulah pilih belum tentu hasil, tapi kalau diambil semua akan berhasil. Dan lebih dari semuanya, rahimakumullah, yang Allah inginkan dari ibadah kita di bulan Ramadan ini adalah tidak lain dan tidak bukan supaya kita menambah kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita. Maka orang yang berhasil dengan Ramadannya adalah orang yang ada perubahan ketakwaan, ada peningkatan keimanan. Kalau urusan puasa, semua puasa. Bahkan dikatakan tidak hanya binatang, manusia, binatang juga puasa. Ular itu puasa. Ular itu puasa, rubah kulitnya, tapi tetap jadi ular. Beruang puasa, hibernasi, gak makan, gak minum berbulan-bulan, tapi selesainya tetap jadi beruang. Yang hebat itu ular.
Ulat itu begitu berpuasa, selesainya dia jadi kupu-kupu. Jangan puasa kita kayak ular. Selesai Ramadan tetap jadi ular. Jangan kayak beruang, selesai Ramadan jadi beruang lagi. Di bulan Ramadan kita hebat, bulan Ramadan kita istimewa, selesai Ramadan balik lagi kayak sebelum Ramadan. Maka gagal Ramadan. Seorang ulama mengatakan kalau kita tahu berapa banyak kemuliaan yang Allah siapkan dengan bulan Ramadan ini, kalau kita harus menukar dengan dunia dan segala isinya untuk satu detik kita berada di bulan Ramadan, maka kita akan memilih saat membayar dengan dunia segala isinya asal kita berada satu detik di Ramadan. Ironisnya kita ini 10 akhir mulai merosot. Tarawih, softnya udah berkurang. Kemarin-kemarin sampai atas. Sekarang udah dibelah dua masjidnya. Sudah berkurang. Yang ramai di jalan bukan di masjid. Qurannya sudah ditutup. Ditanya, oh kenapa berhenti baca Quran? Sudah hatam. Yang bilang suruh hatam Quran di bulan Ramadan siapa? Banyakin baca Quran, bukan sekali hatam. Ditambah kemuliaannya lagi bahwa di Ramadan itu diturunkan Al-Quran dan semua kitab. Kita mengenal di dalam istilah agama, Al-Quran itu diturunkan sebagaimana disebutkan dalam ayat Inna anzalnahu Lailatul Qadar itu apa? Qadar itu kalau dari aspek bahasa maknanya banyak. Satu, Lailatul Qadar itu bisa maknanya mulia. Karena malam itu begitu mulia sampai berbondong-bondong malaikat diturunkan. Sehingga kemudian dikatakan, kata ulama, cirinya malam Lailatul Qadar itu paginya mataharinya gak terlalu panas. Kenapa? Kita tutup mendung karena begitu banyak malaikat yang naik ke atas setelah menghadiri malam Lailatul Qadar. Disebut juga Lailatul Qadar, Qadar maknanya sempit. Karena malam itu begitu sempit, sebentar saja. Makna Qadar juga disebut Qadar artinya apa? Ketentuan. Sebab di malam itu Allah menentukan apa yang akan terjadi satu tahun. Ditentukannya itu malam itu Qadar. Si fulan mati, si fulan celaka, si fulan selamat, si fulan kaya, itu ditentukan di malam itu Qadar. Bukannya disusahkan, diserahkan kepada malaikatnya malam disusahkan. Jadi SPK-nya turun disusahkan. Tapi ketentuannya dibuat oleh Allah pada malam Lailatul Qadar. Dan itu dikatakan oleh ulama berada di 10 akhir Ramadan. Dan pertama kali diturunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Bukannya Al-Quran itu turun sebelum Ramadan. Karena Ramadan adanya ketika Nabi sudah berhijrah ke Madinah selama 2 tahun baru ada puasa. Dihitung penanggalannya pertama kali Al-Quran turun ketika Nabi berada di Gharhira, dikuatkan dengan apa yang ada di Quran, bahwa diturunkannya Al-Quran itu berbarengan dengan Yaumul Taqal Jam'an, hari pertemuan dua pasukan besar. Pertemuan dua pasukan besar itu dalam perang Badar, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Maka dikatakan Quran diturunkan di bulan Ramadan. Dan bulan itu luar biasa Bapak Ibu. Seorang ulama mengatakan kalau Quran itu tidak diturunkan kepada Nabi, tidak dibaca oleh Nabi, tidak akan ada satu makhluk pun bisa membaca Quran. Gak main-main. Gak akan kuat manusia membaca Al-Quran. Maka Allah turunkan melalui lidahnya Nabi, dilantunkan, dilafadzkan oleh Nabi, sehingga kemudian kita bisa melafadzkan itu. Saking hebatnya Quran itu. Sampai kalau tidak diturunkan kepada Nabi, diucapkan oleh Nabi, maka siapapun tidak akan ada yang sanggup untuk melafadzkan satu kalimat dari Al-Quran. Kenapa? Karena Quran itu adalah kalam Allah. Maka kewajiban kita sebagai umat yang merasa luar biasa diberikan oleh Allah tentang Al-Quran ini, apa kewajiban kita terhadap Al-Quran ini? Yang pertama, mengimaninya. Bahwa seluruh yang ada di Quran itu, lafadznya, maknanya, baik yang tersurat ataupun yang tersirat di dalamnya, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Satu huruf pun di Quran itu datang dari Allah. Makanya Quran itu satu huruf itu mukjizat. Ada seorang ulama mengatakan kalau seluruh Quran ini maknanya dikumpulkan menjadi satu, itu tersebut di surat Al-Fatihah 7 ayat. Ringkas di Fatihah. Fatihah itu kalau diringkas maknanya itu terletak di satu kalimat, satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu kalau disimpulkan lagi maknanya terletak di titiknya saja, huruf ba. Titik awal Bismillah huruf ba. Maksudnya apa? Bi kana wa bi yakun. Karena saya segala sesuatu itu yang sudah ada, dan karena saya segala sesuatu yang akan ada. Titiknya di huruf ba Bismillah itu mewakili isi Al-Quran kalau disimpulkan secara keseluruhan. Berarti nggak ada Quran itu yang nggak bermanfaat. Nggak ada. Maka kita imani itu datangnya dari Allah. La ya'til batil min baini yadayhi wa min khalfihi, kata Al-Quran. Tidak ada satu yang batil yang datang dari Quran. Bukan ucapan Nabi Muhammad, bukan ucapan malaikat Jibril. Itu Quran langsung datangnya dari Allah, disampaikan kepada Nabi melalui malaikat Jibril. Maka jangan ragukan satu ayat pun, satu huruf pun, atau makna yang ada di Quran itu. Ya orang zaman sekarang ini Masya Allah kepintaran Pak. Berani ngutak-ngutik Quran banyak gak relevan dengan zaman. Bukan zaman yang bukan Quran yang harus mengikuti zaman mengikuti Quran. Membaca Quran aja gak pernah mengkritisi Quran. Makhluk dari mengkritisi Allah, sehebat apa makhluk tersebut? Dan Quran itu kalam Allah, langsung dinisbatkan kepada Allah. Maka ketika Nabi menerima Quran itu karena hebat dasarnya, komentar. Nah maka imani isinya bahwa semua yang ada di Quran itu datang dari Allah. Satu huruf pun datang dari Allah, dan tidak akan berkurang satu huruf pun. Semua kitab sebelum Al-Quran, baik itu Taurat, baik itu Zabur, baik itu Injil, ataupun juga suhuf, 100 suhuf yang diturunkan oleh Allah, baik itu pada Nabi Ibrahim, baik itu pada Nabi Musa, baik itu pada Nabi Adam, baik itu pada Nabi Sis, totalnya semua ada 100, itu tidak dijamin keautentikannya sampai sekarang. Tapi Al-Quran, nahnu nazzalna dzikra, kami yang menurunkan Al-Quran ini, dan kami yang akan mencapainya sampai kiamat. Maka orang ngilangin satu titik Quran saja ketahuan. Maka orang ngilangin satu huruf Quran saja ketahuan. Yang kedua, kewajiban kita terhadap Quran ini apa? Membacanya. Dan membacanya itu menjadi ibadah yang paling istimewa dari umat. Ya Rasulullah, ibadah apa yang paling istimewa dari umatmu ini? Membaca Quran. Paham nggak paham? Paham nggak paham? Allah berikan paham. Satu huruf 10. 10 itu Pak, kalau bacanya orang nggak punya wudhu, nggak lihat Quran. Bapak baca Yasin berdasarkan hafalan satu huruf 10. Kalau dia punya wudhu bukan 10, 50. Kalau bacanya sambil melihat Quran, dia dapat pahala baca Quran dan dapat pahala melihat Quran. Maka dulu ada seorang kiai itu kalau baca Quran nggak pernah, kalau beliau hafal Quran, selalu pegang Quran. Kenapa? Melihatnya saja dapat pahala. Kita ada artis saja rebutan pengen melihat. Quran itu melihatnya paham. Kalau dibacanya dalam sholat, satu huruf dapat 100. Nabi ditanya, ya Rasulullah, sholat itu yang paling bagus yang mana ya Rasulullah? Yang paling lama berdirinya. Paling lama berdirinya berarti bacaannya paling. Kita pada baca kulhu banyaknya protes. Alah kumut sama kulhu kok kita 8. Ya Allah. Di Banten tuh udah biarin kalau bulan Ramadan sholat tarawihnya 30 juz. Selesainya sahur. Bahkan di akhir umurnya beliau tidak 30 kali hatam, tapi 31 kali hatam. Artinya ada satu malam yang beliau lebihkan hatamnya. Semalam 10 an.
Jadi kalau dipraktekkan di masjid kita bubar besok. Pindah semua tarawih. Kok bisa kayak begitu? Karena orang yang membaca Al-Quran itu nikmat. Nikmat, diturunkan rahmat, diturunkan malaikat. Malaikat itu gak bisa baca Quran, gak bisa. Allah gak kasih Quran kepada malaikat. Allah kasih Quran hanya kepada anak Adam. Maka malaikat gak bisa baca Quran. Saking pengennya malaikat dengar Quran, saking senengnya sama Quran, maka kalau ada orang baca Quran, malaikat turun. Karena mau baca gak bisa, Quran gak dikasih ke mereka. Dengerin. Lah kalau majelis itu dihadiri malaikat, satu acara itu diduduki oleh malaikat, beda. Ada orang gak percaya sama saya, sama Quran. Bilang kenapa sih kiai orang mau mati dibacain Quran? Saya nggak percaya itu bid'ah, itu sesat. Satu saat tetanggain mau mati pak, nggak mati-mati. Sekaratnya lama. Mau dikubur masih hidup, nggak dikubur nggak mati-mati. Kan serba salah, mau dikubur masih hidup, nggak dikubur nggak mati-mati. Juga nggak hidup-hidup. Dia akhirnya ngamuk. Dia bacakan Yasin, kata Nabi, kalau mau tahu surat Yasin. Bacakan orang yang meninggal itu surat Yasin, bacakan Yasin. Itu yang ngamuk itu, diam. Baru dia ngomong, saya percaya bahwa Allah ketika dibacakan Quran itu turun rahmatnya Allah itu turun. Makanya Bu kalau suami lagi marah-marah bacain Yasin, saya jamin berhenti marah. Ya, di sini ngomel-ngomel, nanyain THR bukan bacain Yasin. Turun lah. Ya. Orang yang paling banyak baca Quran itu yang paling tinggi derajatnya di surga. Kata ulama derajat di dalam surga itu sebanyak ayat Quran. Maka Nabi mengatakan, orang yang baca Quran, iqra warqi, baca, naik terus derajatmu. Kedudukanmu di surga itu di akhir ayat. Artinya makin banyak baca ayatnya, makin banyak hatamnya berkali-kali, makin tinggi derajatnya di surga. Makanya kalau bapak ibu khataman Quran, baca udah khatam di 30 juz, begitu sampai An-Nas langsung putar Fatihah, langsung putar Alif Lam Mim, baru habis itu doa. Itu kaifiyah tata cara khataman Quran. Kenapa? Supaya nyambung bacaannya. Berarti yang paling banyak baca Quran paling tinggi derajat. Imam Abu Hanifah itu sebelum meninggal bikin rumah. Rumahnya kecil biasa, tapi sebelum ditempati beliau 7.000 kali menghatamkan Quran di rumah. 7.000 kali. Dan itu rumah kayak apa? Dibacakan Quran oleh beliau 7.000 kali. Turun rahmat. Mari kalau rumah kita sekarang panas, bentar-bentar emosian suami istri, anak buah dan teman-teman, bacain Quran. Jangan setelin kaset atau HP suruh ngaji. Ini kadang-kadang HP-nya lebih soleh dari orang ya. HP-nya bisa adzan, bisa ngaji. Bapak ibunya baca Quran di rumah, Allah turunkan rahmat, hilang itu. So, kalau nggak percaya, kenapa? Malaikat itu. Bapak datang ke rumah yang angker, tempat yang angker, baca Quran, hilang tuh, takutnya hilang. Kenapa? Karena malaikat yang turun. Dan lidah orang yang membaca Quran, ada orang bisa merasakan bagaimana nikmatnya membaca Quran. Ada seorang ulama itu kalau baca Quran, itu kalau beliau baca Quran, lidahnya itu kayak madu, manis tuh. Setiap kali beliau baca Quran, ludahnya itu semanis madu. Makanya beliau kalau sholat nggak panjang-panjang, kenapa? Takut batal, karena ludahnya manis. Kalau bapak-bapak sholatnya cepat, berarti ludahnya manis. Sisa kolak tak dibukain. Ada orang baca Quran, lidahnya berubah dan ludahnya semanis madu. Ada.
Dulu di Banten itu ada seorang ulama besar namanya Kiai Haji Muhammad Arif. Jadi Muhammad Arif terkenal ulama Quran. Beliau itu nggak pernah hafal Quran dan mengajarkan Quran tiap hari, wiridannya baca Quran atau Quran tiap hari. Itu kalau meludah nggak sembarangan. Kalau dia meludah sembarangan, kerekahan orang edan orang. Karena ludahnya ludah Quran. Saking banyaknya baca Quran. Masya Allah, dia meludah disimpan dulu. Kalau ludah kerekahan orang, gila orang. Lakain Quran. Dan itu ada, bukan dongeng. Jadi Masya Allah, orang yang baca Quran luar biasa. Si disempatkan satu hari, kata ulama minimal satu hari dengan Quran 80 ayat. Kalau orang itu percaya lah, kita ini semua juga tiap hari megang Quran, megang doang. Sehari jangan kurang dari 80, genepinlah 100 ayat. Barang siapa yang satu hari kurang dari 100 ayat dia membaca Quran, maka dia sudah menjauhi Al-Quran, sudah tidak menegur Al-Quran. Apa sholat baca kulhu itu berapa ayat tuh? Yang panjang-panjang. Jadi kan banyak, total sehari minimal 100 ayat kita baca. Kalau kurang dari 100 ayat, khawatir kita dikategorikan orang yang tidak menyapa Al-Quran, tidak menegur Al-Quran, menjauhi Al-Quran. Yasin itu udah 80, 83, 84, udah Yasin selesai. Maka orang yang dadanya kosong dari Al-Quran, dadanya sepi dari Al-Quran, maka orang tersebut akan sempit hidupnya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, tidak mau membacanya, maka aku buat hidupnya menjadi sempit. Boleh jadi dia segala punya, sempit karena jauh dari Quran. Udah banyak sekarang orang kok tidur minum obat tidur. Ruwet, kalau minum obat bisa tidur. Kita alhamdulillah kena kipas angin beliau. Terawih roboh. Ada jemaah terawih roboh. Kita nggak kaya, nggak berbimbang harta kaya mereka yang duitnya udah nggak tahu untung banyaknya. Tapi alhamdulillah Bapak. Yang dia harus dia udah malam. Mereka minum obat supaya bisa tidur. Kenapa? Karena di hatinya ada Quran. Dan hebatnya baca Quran itu jadi tolak ukur keimanan. Soal ada asar, bukan ucapan ulama, ada asar yang disandarkan kepada Nabi. Kata Nabi, fa innal mu'min la yashba' minal Qur'an. Orang mukmin itu tidak akan pernah kenyang dari Al-Quran. Kalau Bapak baca Quran, merasa enak, nikmat, pengen terus sehat keimanannya. Tapi kalau baca Quran baru satu ayat udah muak 3 kali. Berarti ada penyakit. Entah itu penyakit nifaq, munafik, entah itu penyakit ini, penyakit itu. Itulah ukurnya Quran. Orang mukmin gak akan kenyang dari Quran, pengen baca lagi, pengen baca lagi, pengen baca lagi. Orang yang keimanannya gak beres, kayak ketemu makanan. Quran itu ghidha'ur ruh. Quran itu makanan ruh. Kalau ruhnya sakit, gak bisa makan. Sama seperti makanan itu adalah makanan badan kita, jasad kita. Ada orang sakit dikasih makanan enak, gak mau. Kenapa? Badannya sakit. Maka ketika ruh kita yang sakit, dikasih Quran juga gak mau. Kalau dengar musik menghayati, tenang, tenang, adem, sampai tangannya gerak-gerak itu dengar dangdut. Ya baca Quran kok, anas, rimas, masya Allah, berarti ada masalah. Ya, orang mukmin tidak akan pernah kenal dia. So, sekarang bapak baca Quran, ibu baca Quran di bulan Ramadan, bandingkan dengan baca Quran di luar Ramadan, rasanya beda. Karena kalau Ramadan itu pada sehat, tapi kalau habis Ramadan ya nggak tahu. Iya dia perasaan enak benar baca Quran dia, buat 1 juz nggak terasa. Jadi kalau di luar Ramadan 1 halaman pegel benar.
bolak-balik melihat HP, Anda baru satu halaman. Maka kewajiban kita, bacalah Al-Quran, hatamkan Al-Quran. Allah berkahi hidup kita. Orang yang senang dengan Al-Quran. Kata Nabi, nanti di akhirat itu ada dua hal yang berebut memberikan syafaat kepada kita. Siapa? Satu, Quran. Yang kedua, puasa. Orang yang berpuasa dan orang yang membaca Quran di bulan Ramadan berebut Quran dan puasanya. Kata Quran, jangan masukkan ke neraka ya Allah, karena dia menghabiskan malamnya dengan saya, sibuk malamnya karena saya. Maka saya jaminan dia, jangan masukkan ke neraka. Kata puasanya, ya Rob, jangan masukkan dia ke neraka. Siangnya dia tidak makan, tidak minum. Saya jaminannya supaya tidak masuk neraka. Yang kedua, yang ketiga, kewajiban kita terhadap Quran apa? Memahami maknanya. Setelah kita bacanya, pahami maknanya. Semua ilmu ada di Quran. Quran itu lautan yang gak bertepi, Pak. Orang mau bicara apa tentang Quran? Ada. Sains, teknologi, ada. Sebelum orang bicara tentang handphone, Quran sudah bicara tentang handphone. Emang ada? Ada. Ada ya, deh. Yang namanya ada suara, gak ada wujudnya. Ketika Maryam binti Imran berada di dalam ruangannya, tiba-tiba ada suara, tapi wujudnya gak kelihatan. Siapa ini? Nah itu kan handphone tadi. Suaranya ada, orangnya enggak ada. Quran sudah bicara tentang sidik jari, sudah bicara. Apalagi yang berkaitan tentang maslahat, manfaat manusia hidup di dunia dan di akhirat, Al-Quran sudah bicara, sudah bicara. Maka siapapun mencari petunjuk selain Quran sesat. Maka siapapun mencari jalan hidup selain jalannya Quran tidak akan sampai ke tujuannya. Maka barang siapa berpegang kepada selain Al-Quran, maka akan roboh. Kenapa? Karena semua kebaikan itu yang mendatangkan manfaat dunia akhirat itu ada di Quran. Allah sudah jelaskan semua yang akan mendatangkan kemadaratan di dunia, kemadaratan di akhirat, sampaikan di Quran sudah. Kulu washrabu wa la tusrifu, maka minumlah jangan berlebihan. Sekarang kata dokter, makan berlebihan, minum berlebihan menimbulkan penyakit. Quran sudah ngomong, kitanya nggak nurut. Kalau buka puasa, makan dikotorin semua dari pagi sampai nanti. Ya Allah, kuluna thayyibat, kata Quran, makan yang halal. Makanan itu kelihatannya sepele tapi berpengaruh kepada pola pikir, berpengaruh kepada hatinya, berpengaruh kepada ucapannya. Itu makanannya, Pak. Quran sudah bilang makan yang baik, wa'malu sholihah, dan beramal solehlah. Kenapa kok amal makan yang baik didulukan dari beramal soleh? Dikaji oleh para ulama. Sebab makanan itu berpengaruh penting kepada amal soleh. Ada bapak tukang ibadah, sekali makan haram, gak bakal geser kakinya untuk berbuat baik. Orang itu kalau makanannya haram, susah diajak ibadah. Maka Quran katakan makan yang halal itu baru beramal soleh, karena mendukung, mensupport kita beramal soleh. Yang terbesar diantaranya makanan yang halal itu. Orang kalau makanannya haram, diajak masjid, susahnya luar biasa. Diajak kaplek semangat. Gak usah dipanggil di masjid juga, gak usah dipanggil speaker udah nongol tuh. Ini panggil pakai speaker gak nongol. Kakinya berat. Quran sudah bicara. Semuanya kok. Ketika Quran mengatakan waqarna fi buyutikunna, wahai para istri-istri Nabi. Ayatnya kepada istri Nabi, tapi yang dimaksud semua wanita. Perbanyak diam di rumah. Perbanyaklah kalian diam di rumah. Itu perintah Quran kepada ibu-ibu. Sekarang ibu-ibu pulang. Begitu beli motor sama suaminya, ngider aja tiap hari. Nggak boleh pakai boleh. Tapi ibu berada di rumah itu lebih baik. Sekarang di Amerika ada gerakan ibu-ibu kembali ke rumah, yang kerja berbalik ke rumah. Logo kita gerakan keluar rumah.
terakhir pertahanan umat manusia, ibu-ibu. Karena ibu jaga benteng di rumah, melahirkan generasi. Dan saya bilang ibu itu harus pintar. Kenapa? Kalau ibunya pintar, anaknya pintar. Walaupun bapaknya blow-on. Iya, bapaknya blow-on, ibunya pintar. Bapaknya pintar, ibunya blow-on. Bapaknya blow-on, ibunya blow-on, musibah ya. Musibah benar. Makanya kan gampang. Orang kalau anaknya pintar pasti nanya, ibunya siapa? Oh, ibunya pintar. Kalau anaknya bandel, orang nanya, bapaknya siapa? Ya nasib kita laki-laki gitu. Maka ketika Quran mengatakan, wahai kaum wanita, banyak diam di rumah, banyak duduk di rumah. Kenapa? Karena tugas Anda untuk melanjutkan kesinambungan alam dunia ini. Maka pendidikan yang terbaik di awal dari pendidikan rumah, dan itu adalah ibu. Maka dikatakan ibu itu madrasah dari semua madrasah. Quran sudah ngomong, kita nggak nurut. Maka lahir anak-anak yang berkualitas, lahir anak-anak yang punya ketaatan, punya adab, punya alat. Kenapa? Mau dididik ibunya. Nah ini ibunya nggak ada, bapaknya nggak ada. Anaknya menjadi siapa? Medsos. Dididik sama medsos. Jangan anak ini. Quran tidak salah, sudah ngomong 1400 tahun yang lalu. Boleh keluar rumah boleh, tapi memang hajat darurat. Penting, perlu. Kalau nggak penting-penting amat ngapain? Bosan di rumah terus ya. Itu tempatnya di rumah ada ikan bosan di air. Ada ikan bosan di air ya. Ada yang bilang kayaknya bosan di rumah, berarti itu bukan perempuan. Kayak ada ikan bosan di air, berarti dia bukan ikan. Oh, tempatnya ikan di rumah. Bapaknya jangan suruh di rumah terus. Lama-lama pakai daster. Ya, al-harokat barokah. Yang bergerak itu barokah. Ya, kelas kita bukan kelasnya mereka para ulama yang diamnya di rumah lebih manfaat. Kelas kita diamnya di rumah berantem mulu sama diam di luar loh, sopan. Ngaji gitu, ya itu wiridan itu pikiran kita begitu, bukan keluar asal keluar. Itu Quran sudah bicara semua. Tidak ada satu kebaikan pun yang mendatangkan manfaat dunia akhirat. Quran sudah ngomong. Tidak ada satu kemudaratan pun yang mendatangkan madarat, kerusakan dunia akhirat. Urusan dunia kita, urusan akhirat kita. Quran sudah ngomong. Kata Quran, walayat ba'dukum ba'da, jangan saling buka aib satu sama lain. Itu kan kalimatnya seperti jangan suka menggunjing satu sama lain. Tapi efeknya luar biasa dikaji. Ketika kita menceritakan aib orang dulu, maka mulut apa yang keluar dari mulut kita itu bercerita. Maka kalau kita menghantam orang yang kita omongkan akan menghantam kita yang ngomong. Artinya apa? Ucapan ibu dibalikkan oleh Allah terjadi kepada ibu. Si anu tuh anu, benar enggak? Balik benar itu. Orang dulu banyak diam. Kalau ngomong ya Quran, baca Quran, ini nyerocos. Masya Allah, udah mulutnya diam, kita juga diam, mulutnya pakai dia tangannya kemana-mana. Jangan kalian ngomongkan satu kalimat cuma segitu, tapi ternyata efeknya luar biasa. Rusaknya masyarakat, rusaknya kabel, bahkan rusaknya negara, gara-gara omongan satu sama lain nyebar fitnah yang tidak jelas. Kata Quran, jangan menggunjing. Jangan menggunjing, siapa tahu dia kau omongkan itu lebih baik daripada. Masya Allah, indah itu. Pahami maknanya, pahami Quran. Ya cuma satu, isi daripada Quran itu kemudian diterjemahkan oleh para ulama dengan lahirnya kitab-kitab agama. Dari kitab fikih, dari kitab tauhid, ya, itu dari Quran. Kitab nahwu, dari Quran nahwu itu. Dikira dari mana? Mau kan dari bahasa Arab, dari Quran. Makanya peletak fondasi ilmu nahwu yang pertama itu Sayyidina Ali. Bukan orang bicara sembarangan. Sayyidina Ali mengambil dari mana? Standarnya standar Quran, patokannya Quran. Kenapa fa'il itu harus rafa? Karena di Quran begitu. Dan semua itu bersumber dari Quran. Nah maka kalau kita pengen
pengen paham isinya Quran, ya banyak ngaji, banyak dulu di pengajian. Apa yang disampaikan oleh para ulama itu semua bersumber dari Al-Quran, cuman matangnya. Saya mau yang pakai Quran aja. Emang ulama-ulama kita pakai apa? Injil apa? Semua pakai Quran. Cuman ini matangnya. Karena kalau Bapak dijelasin mentahnya nggak bakal paham, malah bingung. Iya, terus terima aja matangnya. Iya, contoh di Quran dikatakan ulama setumun nisa atau bersentuhan laki dan perempuan. Bersentuhan laki dan perempuan itu membatalkan wudhu, ya. Tapi ada bacaan lain dibacanya aula mastumun nisa, dipanjangkan lamnya, artinya apa? Berhubungan suami istri. Maka yang membatalkan itu berhubungan suami istri, berarti bersentuhan laki dan perempuan, suami dan istri setelah wudhu tidak membatalkan wudhu. Nah, yang benar yang mana? Stres ya, iya, kami pun udah banyak. Makanya Bapak terima matang. Udah tinggal maaf, itu banyak ngomong. Nggak jelas nih Ustaz itu, Masya Allah. Yang dengerin lebih nggak jelas lagi. Ya, yang keempat mengamalkan. Yang paling susah. Kalau kita ini pengen tahu apakah Allah ridho kepada kita, senang kepada kita, kuncinya cuma satu. Ada cirinya orang itu disenangi Allah, ada cirinya orang itu diridhai Allah, ada. Pamerkan diri kita dengan Al-Quran, hadapkan diri kita dengan Al-Quran, cerminkan diri kita dengan Al-Quran. Kalau perilaku kita sesuai dengan apa yang ada di Quran, Allah ridho kepada kita. Tapi kalau ternyata perilaku kita tidak sesuai dengan Al-Quran, maka Allah marah kepada kita. Cerminnya Quran. Maka sahabat Nabi itu belajar Quran gak banyak. Ada seorang sahabat datang sama Nabi, ya Rasulullah, saya udah tua ya Rasulullah. Suruh ngapal, baca Quran dari awal sampai akhir gak kuat. Ngaji lama-lama, banyak lepasnya. Kayak bawa-bawa kita kan begitu ngaji. Kita udah ngomong sampai berbusa. Ditanya paham gak? Enggak. Ya itu saja bahasa apa? Bahasa Quran. Ini ada sahabat yang begitu, Pak. Ya Rasulullah, saya udah tua, tapi tolong ajarkan satu ayat ya Rasulullah. Ajarkan ayat Quran ke saya dan ini jadi pegangan buat saya. Ya akan saya pegang itu, saya amalkan itu. Nabi cuma ngajarin satu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat baik sekecil apapun Allah balas. Balas di dunia, balas di akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin, yang berbuat kejelekan sekecil apapun Allah balas di dunia, Allah balas di akhirat. Apa kata Nabi? Sudah ya Rasulullah, ayat ini saja saya pegang. Apa kata Nabi? Faquhar rajul, pintar orang itu. Karena ketika dikatakan oleh Al-Quran, barang siapa yang berbuat baik sekecil apapun, maka dia akan menemukan apa yang diperbuat itu balasannya di dunia ataupun di akhirat. Maka dia akan berbuat baik terus. Dan barang siapa yang berbuat jelek menemukan balasannya juga, maka dia akan menghindari kejelekan, akan dibalas oleh Allah. Tapi dipegang. Itu Masya Allah, udah gak paham apalagi ngamalin. Begitu bawa-bawa Ustaz kan. Makanya kalau ngaji jangan suka ngobrol, ibu juga suka ngobrol. Dengan Ramadan aja ngajinya pada diam semua. Ini saat benar dia. Ada Ustaz bilang, siapa yang mencium tangan suaminya, maka pahalanya sama dengan mencium hajar aswad. Si ibu ngobrol kalau ngaji, ulang ditanya suaminya, Ustaznya ngomong apa? Katanya ya, dan siapa yang mencium tangan suaminya, pahalanya sama seperti mencium Haji Ahmad. Ada aswad, bukan Haji Ahmad, ada aswad. Banyak bawa juga begitu. Udah gitu nyalain Ustaz, itu saya dengar benar begitu kata Ustaz. Saya dengar. Bapak dengarnya nggak apa-apa, rada-rada. Amalkan sebisa kita. Ya. Al-Quran mengatakan bulan Ramadan ini bulan diturunkan Al-Quran, bulan diwajibkan puasa. Jangan sekedar kita menahan lapar dan haus saja. Beruang aja puasa. Saya bilang kalau urusan nggak makan beruang juga bisa. Ular juga bisa urusan nggak makan. Tapi begitu keluar dari hibernasi, makannya lebih parah daripada sebelumnya.
asyam, bukan siamun. Kalau siamun sekedar menahan, tapi kalau asyamu itu bukan menahan, tapi menahannya dinaikkan, mengendalikan, tidak menahan lapar haus saja, tapi menahan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah. Baru itulah la'allakum tattaqun, maka kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang kecil-kecil saja kita amalkan perintah-perintah Quran. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah, ibarat orang yang bersedekah di jalan Allah, ibarat orang menanam satu pohon. Quran kan indah, nyuruh itu gak main nyuruh. Digambarkan kita punya bibit satu di tangan, dari bibit itu Allah tumbuhkan pohon. Itu pohon punya 7 minimal, dahannya ada 7. Dari satu dahan Allah berikan 100 buah. Satu sedekah kita minimal dibalas 700 kali. Itu minimalnya. Karena kemudian Allah mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan bagi siapapun yang diinginkan oleh Allah. Loh kok kita pelitnya dulu? Berarti yabkhuluna, orang-orang yang kikir bima atahumullah min fadli, dari apa yang diberikan oleh Allah, dari kelebihan-kelebihan yang Allah berikan. Semua yang datang di hidup kita datang dari Allah. Kemudian kita kikir. Saya tahu aku nama bakhilu bi yaumil qiyamah, kata Al-Quran. Apa yang dia kikirkan dikalungkan di lehernya hari kiamat. Lihat kita hanya kok pelit, ngaku orang yang banyak baca Quran. Maka kata Nabi, nanti akan datang satu zaman orang baca Quran sampai sini, sampai tenggorokan saja. Kenapa? Karena amaliyahnya nggak ada. Ada orang bawa mana-mana pegang Quran, Quran itu dikantong-kantong, melengsi, luar biasa. Tapi nggak ada pedulinya sama orang, nggak ada pedulinya sama orang. Itu orang nanti dituntut oleh Quran di hadapan Allah. Melihat orang susah, nggak ada pedulinya, nggak ada kasihannya sama orang, dituntut di hadapan Allah. Kalau orang ini nggak baca Quran, apa lagi? Amalkan walaupun pelan, satu-satu ya. Ibu gampang saja, banyakin baca surat An-Nur. Ibu baca surat An-Nur, baca isinya tuh. Kita terjemahnya paling gampang. Kalau ibu tanya Ustaz tafsirnya, itu An-Nur itu khusus untuk ibu-ibu. Maka dikatakan orang dulu, para sahabat Nabi diperintahkan alimu auladakum banatakum, ajari anak-anak perempuan kalian surat An-Nur, karena surat An-Nur itu isinya adab seorang wanita. Babnya tentang wanita, baca surat An-Nur. Kalau kita apa gitu? Al-Imran, enggak, bapak semuanya dari awal ke akhir. Udah kepala, tanggung jawabnya 2 kali lipat. Ibu juga sama dia, tapi An-Nur itu banyak mengajarkan bagaimana itu sesuaikan perilaku kita dengan Al-Quran, dengan surat An-Nur itu. Wala tabarrujal jahiliyah, jangan keluarnya menor kayak orang jahiliyah. Itu di surat An-Nur. Ibu kita kan begini, mudah keluar rumah dandannya untuk beda Pak. 2 jam setengah. Segala karena dipakai di wajah. Mau kemana? Ketemu suami mandi aja enggak. Kata ibu, suami saya kiai nggak mandi juga mau aja, nggak ada lagi masalahnya. Ya, masya Allah indahnya itu Al-Quran ya. Karena tadi nihmatullah, kita kalau mau bicara Quran dari awal sampai akhir tentunya luar biasa. Ya, satu-satu kita bicaranya global saja. Kalau per ayat, per kalimat, masya Allah, lautan tidak kayak bisa. Kita masih punya waktu 10 hari. Ya. Kalau ibarat kita balapan, ini mulai malam ini Bu, sampai malam takbir, udah jangan lihat kanan kiri, injak aja gas. Nah, perannya buang udah. Lu terakhir mau apa lagi? Udah mendekati garis finish, jejak. Kita malah ngerem sih Bu. Udah yang lihat kanan kiri, baca aja. Terawih jangan ditinggalin, baca Quran banyakin. Nabi malamnya nggak tidur. Ya minimal kita jangan kebanyakan tidur malam. Kalau siang, ya jam siang juga jangan. Hidupkan malamnya, Nabi tinggal 10 akhir sampai pagi nggak tidur. Bukan ngopi, ngobrol. Saya juga tiap malam nggak tidur dia itu. Terus saya ibadahnya apa? Terserah bapak ibu, nggak susah. Saya makanya kalau sholat mempegel, udah pada
oleh menentukan. Ya sudah begitu bapak banyak pikir ya. Baca Quran ya baca Quran. Oh Quran, wah mata saya itu udah agak terang. Ya sudah baca, pikir. Kalau nggak sholat, kalau sudah sholat sunnah yang banyak. Artinya nggak boleh bisa pikir, boleh, bapak kajun ajak obat terserah. Asal jangan pikir lagi. Ya jangan mikir lagi, ini sudah dikasih tadi kan, kalau terawih sudah sekali saja mikir semalam, nggak boleh tambahin. Tapi setelah itu boleh, karena Nabi pernah setelah sholat witir sholat 2 rakaat. Maka itu dalil diperbolehkan setelah sholat witir kita sholat sunnah lagi. Ya, habis sahur, bapak sholat sunnah lagi, silakan kalau masih ada waktu panjang. Ya boleh, banyakin. Ya, ada beberapa orang nih, beberapa ustadz sekarang ini Pak, kalau malam-malam ganjil itu mereka sholat 100 rakaat. 100 rakaat. Masya Allah. Kalau udah 100 rakaat itu beneran. Iya. Jangan menjajal sekali, menjajal. Alhamdulillah baginya negang saya. Gimana yang dia malu tuh. Oh, kayak habis main bola sakit sangat. Mereka tiap malam ganjil 100 rakaat. Masya Allah. Ya, malam 10 akhir, bahkan genap pun 100 rakaat. Ya kita makan. Kalau kuat sholat ya, tambahin sholatnya, tambahin kalau 10 akhir ini, jangan cuma ngandelin terawih mau witir di masjid, tambahin. Ya, pegal nggak kuat sholat, capek, baca Quran. Pegal lidahnya susah kalau baca Quran, baca Qul 10.000. Itu berapa ayat 10.000? Kalau nggak kuat juga, dikit yang paling enteng. Subhanallah, la ilaha illallah. Waduh, susah juga. Yang pendek aja deh. Ya Allah, Allah, boleh. Lalu kalimat-kalimat yang baik, astagfirullah. Silakan. Ngantuk juga, maunya apa? Megelin semua nggak mau. Maka saya ada yang nanya, amalan khusus kita itu 10 akhirnya apa? Nggak ada. Kalau yang khusus memang ditetapkan oleh Nabi i'tikaf. Tapi selebihnya yang Bapak buat apa? Karena kelas kita bukan kelas Nabi. Dibilang suruh ambil semuanya, nggak mungkin diambil semua. Ya Bapak yang nanya apa? Saya malah berpikir mau buat, saya 3 jam, 4 jam kuat. Kalau sholat, waduh beneran. Imam banyak kita lulus, berboyok kemana-mana. Kayak Jawa gitu. Kalau Bapak yang nanya, saya mau ngaji Quran sampai di lagu-lagu. Bapak ngaji Quran. Kalau Bapak, saya mau baca Quran Bapak kelihatan, pikir ngantukan, sholat saya sholat. Berbanyak ibadah malam ini, malam 10 hari. Jangan tengok kanan dan gas, jangan mikirin KHR, jangan mikirin. Itu juga waktu datang. Kalau nggak datang berarti nggak waktunya. Lebaran sehari dilibutin, lebaran cuma sehari, ngapain sebulan dikorbanin? Mikirin 1 hari doang. Emang kalau nggak ada KHR lebaran diundur? Enggak. Nggak mudik lebaran diundur? Enggak. Udah jangan, yang penting sekolahnya lulus, Ramadannya lulus, berhasil. Gak usah ributin begitu, ini udah ribut semua. Jadi ribut kue, ribut muncul segala macam. Ramadan udah hilang. Udah kayak bulan Syawal, udah nggak ada yang mikir Ramadan. Sudah mikirnya, nanti bikin berapa ya, nanti mudiknya kapan ya? Ya Allah, ketinggalan Ramadan. Ya. Nah, para badan hadirin rahimakumullah, ayo semangat. 10 akhir kita punya kunci nih. Salah satu di antara 10 kunci ini adalah kudanya kemuliaan. Jangan ambil satu, ambil semua kunci pasti dapat. Kalau salah satu, ya kalau dapat, kalau enggak, ambil semua. Bapak nggak sempat terawih di masjid, terawih sendiri di rumah. Kalau kerja atau ada kesibukan, hari nggak bisa ditinggal, terawih malamnya sendiri. Malam habis sahur jangan tidur. Buat subuh, minimal orang tuh isya berjamaah, subuh berjamaah untuk menjaga Lailatul Qadar. Jangan tidur, tungguin adzan subuh. Sholat subuh. Jangan tinggal bisa terawihnya berjamaah, ya lebih bagus lagi. Ya. Karena kita tidak tahu apakah Ramadan kita ini akan bertemu dengan Ramadan kembali atau tidak. Ya. Wali udah datang. Ada ngapain deh? Alhamdulillah. Nah, ini saya kan paling sama-sama. Bukan berarti saya yang terbaik Bu ya, enggak. Saya malah lebih jelek daripada Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang luar biasa semuanya. Tapi mari kita bersama-sama. Mudah-mudahan dengan niat yang kuat, semangat yang kuat,
Orang jangan melihat kemampuan, saya bukan ustaz, saya bukan kiai, jangan melihat begitunya, tapi lihat semangat dan keinginannya itu. Banyak orang sampai kepada yang kemuliaan itu karena semangatnya, karena keinginannya yang Allah sampaikan. Dan kalau dia kuat, kalau dia pintar, kalau nggak ada semangatnya, nggak sampai. Mudah-mudahan Allah berkahi kita dunia akhirat. Dan semuanya dipertemukan dengan Lailatul Qadar. Dan kita semua menjadi orang-orang yang diampuni di bulan Ramadan. Pada akhirnya menjadi orang-orang yang al-faizin. Itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru